Oke, kita sekarang mau belajar praktikum SimSys untuk modul 6 ya, penggunaan network nodes dan reporting features. Jadi nanti di sini ada penjelasan tentang masing-masing teori yang akan kita bahas, yaitu network nodes sama reporting features-nya. Terus nanti juga ada contoh kasus dan 2 latihan soal. Kita mulai aja langsung dari network nodes, teori yang pertama. Kita buka FlexSim-nya dan modul SimSys-nya ya. Jadi di sini di network nodes ini dibilang bahwa dia merupakan kumpulan node yang memiliki jalur hubungan antar node. Jalur hubungan antar node ini disebut juga sebagai network path atau merupakan jalur pergerakan dari task executor. Nah, network node ini ada di sebelah sini fiturnya. Misalkan kita masukkan ke area kerja kita, dia jadi bentuknya seperti titik kotak hitam gini. Kotak hitam, misalkan kita punya 2 node, 1, 2, kita mau hubungkan supaya dia punya jalur. Nah, itu pakai hubungan A. Oke. Nah, di sini udah ada 2 node dan ada 1 jalur. 1 network path-nya. Kayak gitu. Nah, kurang lebih jadinya si path ini tuh akan dipakai oleh task executor, misalnya operator, untuk berjalan nih. Jadi si operator ini akan bisa berjalan dari node sini ke node sini dengan melewati jalur ini. Gitu. Kita langsung cobain aja. Misalnya kita punya source di sini 1 dan punya 2 prosesor dan kita punya 1 sink. Kita hubungkan pakai hubungan A ya, seperti biasa. Nah, misalnya node ini mewakili prosesor ini dan node ini mewakili prosesor ini. Jadi kalau kita lihat tahap-tahap pembuatan network node itu ada di bawah di paragraf kedua. Yang pertama membuat node yang diinginkan. Jadi kita pengen punya 2 node nih. 1 buat prosesor ini, yang 1 lagi buat prosesor ini. Nah, terus menghubungkan network nodes satu sama lain membuat jalur. Ini kita udah lakuin tadi pakai hubungan A ya. Terus yang ketiga menghubungkan network nodes dengan objek yang membutuhkan task executor. Nah, objek yang mau diatur pakai task executor itu adalah prosesor ini dan prosesor ini. Jadi langsung kita hubungkan aja pakai hubungan A. Ini ke sini A, ini ke sini A juga. Sampai ada garis warna biru ya. Oke, nah yang keempat, menghubungkan task executor dengan networknya. Jadi si operator ini harus dihubungi nih dengan network ini. Caranya adalah kita pilih salah satu, mau di node yang mana. Nah, node yang kita pilih itu, misalkan yang ini, nanti dia akan jadi home-nya buat si operator. Kita hubungin pakai A juga. Sampai ada warna merah, garis warna merah gini. Oke, sampai sini ini pengaturan buat network node-nya. Nah, jangan lupa juga kita harus atur operator ini buat mengerjakan prosesor ini. Seperti biasa pakai S. Jangan lupa juga di dalam sininya kita centang use operators for process. Oke, kalau udah kita coba jalankan simulasinya. Nah, dia anggapnya dia udah ada di sini. Begitu prosesor ini butuh, dia akan jalan mengikuti path yang ada di sini. Gitu. Jadi kurang lebih ini kayak buat bikin jalur perjalanan operator. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke bagian bawah. Yang halaman 1, itu ada properti yang penting dari network nodes. Yang pertama ada direction path. Direction path itu ditandain dengan panah ini. Jadi kalau di sini, si operator kan bisa jalan nih dari node sini ke node sini. Karena ada panah yang arah ke kanan. Begitu pula sebaliknya. Dia bisa jalan dari dari node sini ke node sini. Karena ada panah yang ini. Nah, ini misalkan kita bikin case kalau si operatornya, kalau dia mau balik ke
prosesor 1 dia harus lewat jalur yang lain. Misalnya kayak gini. Jadi kita bikin node baru, kita hubungin pakai A. Ya, kita bikin agak jauh supaya lebih kelihatan. Ya. Nah, misalkan kita mau operator kalau dari prosesor 1 ke prosesor yang 10 ini, dia lewat jalur ini. Tapi kalau mau dari prosesor 10 ke 1, dia harus lewat jalur yang ngotak ini. Yang ngotak di sini. Nah, itu caranya gimana? Berarti kita harus blok nih si bagian non-passing-nya. Bagian no connection. Jadi kalau di yang nomor 1 itu nanti dia panahnya punya warna merah. Jadi kan kita pengennya dia dari sini ke sini. Berarti ini harus hijau, ini harus merah. Nah, cara bikin ini merahnya, cara yang pertama adalah pakai key. Pakai key dari sini ke sini. Ya, pakai tombol key. Jadi kayak dia nge-disconnect dari sini ke sini. Berarti dia nggak bisa lewat dari sini ke sini. Sama, kita coba ke sini juga. Kita coba ke sini juga. Dan satu lagi terakhir dari sini ke sini. Oke. Jadi jalurnya si operator tuh dia pasti dari sini ke sini. Nanti baru muter ke sono. Itu. Kita coba running. Kita reset dulu. Nah, ini ya. Begitu ya. Tadi kalau misalkan gagal kayak tadi, itu harus di reset dulu. Soalnya simulasinya masih ngerekam yang pertama. Oke, kayak gitu. Terus yang kedua, itu pengaturan connection type. Connection type ini sama mirip sih. Jadi kalau kita buka nih si nodesnya, misalkan yang ini. Dia punya namanya, dia NN3. Terus connection type itu pengaturannya ada di sini. Nah, ini kan dia dari NN3. Bacanya gini. Connection from NN3 to NN2. Jadi dari NN3 ke NN2 itu kita kasih no connection. Oke, no connection nih yang warna merah. Nah, di sini ada 3 pilihannya. Kalau passing berarti yang warna hijau. Nanti jadi hijau kayak gitu. Dia bisa lewat lagi ke sana. Yang kedua non-passing. Yang ketiga non-passing. Kalau non-passing itu warnanya kuning. Nah, non-passing ini baru akan kelihatan seperti apa kalau kita udah punya 2 operator. Jadi nanti misalkan ini nggak akan dicontohin di sini sih, nanti akan dicontohin di contoh kasus mungkin ya. Nah, misalkan operator ini jalan nih dari sini ke sini, terus dia mau jalan dari sini ke node yang ini. Tapi di node ini, di network path ini tuh udah ada si operator 2. Nah, nanti biasanya kalau non-passing itu di yang satunya lagi juga kita atur dia supaya non-passing. Nah, jadi sama-sama si jalur ini tuh nggak boleh dilewatin 2 operator sekaligus, maksudnya non-passing itu. Jadi dia kalau misalkan dia mau jalan dari sini ke sini, tapi di sininya ada operator 2, dia harus nunggu dulu sampai operator 2-nya nyampe ke node yang sana. Kurang lebih kayak gitu. Penjelasan buat yang non-passing. Lanjut lagi. Jadi di propertiesnya ini ada juga maksimum travelers at node. Jadi maksimum jumlah operator yang bisa berdiri di node tersebut. Ya. Di sini defaultnya 1000, jadi nggak terbatas. Terus ada side offset nih. Side offset itu adalah, kita cobain aja kalau kita masukin angka 2 misalnya. 2 ini dari NN3 ke NN2 maupun dari NN3 ke NN4. Jadi dari sini ke sini maupun dari sini ke sini. Nah, kita coba balikin lagi koneksinya. Tadi koneksinya begini ya. Oke. Tadi kita udah coba, di sini kita atur side offsetnya 2. Kalau kita run,
Oke, kita pelanin. Nah, dia offset tuh. Harusnya kan dia di garis ini nih. Tapi dia offset sejauh 2 meter. Jadi dia di sini di garis ini nih. Ini kan dua kotak 2 meter. No, dia jalannya jadi dia nyampe sini dulu, tapi dia pas jalannya di sini animasinya. Gitu. Itu tentang side offset. Oke. Jadi kayak toleransi lah kurang lebih. Dia bakal offset di berapa meter. Itu. Lalu selanjutnya adalah connection from to. Ini buat kita baca ya, dia yang kita atur tuh dari koneksi NN berapa ke NN berapa, network node berapa. Terus ini namanya, ya namanya kita bisa ubah-ubah, tapi biasanya nggak kita ubah sih. Yang penting berjalannya sesuai dengan simulasi yang kita inginkan. Connection type tadi kita udah bahas. Lalu spacing. Nah, spacing ini dia adalah jarak antar task executor ketika bergerak di suatu network atau jalur. Jadi kalau misalkan di sini bacanya NN3 ke NN2. Berarti dari sini ke sini. Jadi jalur dari sini ke sini itu dia bisa dilewatin sama dua operator. Tapi dengan setiap operator itu menghasilkan jarak. Jadi kalau operator 1 lagi lewat sini, operator 2 juga lewat jalur yang ini secara bersamaan ya. Kalau secara bersamaan dia akan punya jarak sekitar 2 meter antara operator 1 dan 2. Ini biar lebih realistis aja sih simulasinya, jadi gak ada jarak. Jadi ada jarak. Lalu speed limit ini kita sesuaiin aja. Mau berapa speed limit di networknya, di network antara, kalau di sini berarti NN3 ke NN2. Jadi kan misalkan kita udah atur nih kecepatan si operator sekian, misalkan 2, tapi pas kita atur di speed limit di sininya 1, nanti dia akan ngelambatin. Berarti dia operator akan kecepatannya 1 aja. Nah, yang terakhir ada current distance dan virtual distance. Current distance itu dia lebih ke jarak antar node yang ada di simulasi ini. Jadi kalau di sini jaraknya 1, 2, 3, 4 meter. Berarti ya memang jaraknya 4 meter sesuai simulasi. Kalau virtual distance itu jarak antar node yang bersifat imajiner. Jadi kalau current distance itu kalau kita isi, tapi virtual distance yang nggak kita isi, berarti dia ngikutin yang current distance. Tapi kalau current distance-nya diisi dan virtual distance-nya diisi juga, berarti kita ikutin yang virtual distance. Gitu. Jadi kurang lebih penggunaannya kayak mirip penggunaan virtual distance di conveyor lah. Kurang lebih kayak gitu, sama. Oke, itu untuk penjelasan. Masih ada satu lagi. Ini mengenai spline control points. Spline control points ya. Spline control points itu dia cuma mau nunjukin bahwa jalurnya ini nggak harus lurus. Jadi kalau diklik kanan nih, kita klik kanan aja di tanda panah ini, kita bisa pilih curve. Nah, ini bisa kita atur nih. Misalnya jalannya mau kayak gini nih. Path-nya. Nah, kalau kita coba run, dan jalannya agak muter gitu. Nah, biar lebih kelihatan, offsetnya kita ganti 0. Nah, tuh dia muter ya. Oke, itu buat penjelasan mengenai network nodes. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai dashboard dan visual tools. Pertama-tama bakal dijelasin dulu mengenai dashboard. Nah, kalau dashboard sendiri fungsinya adalah untuk menampilkan statistik dan grafik dari sebuah model ketika model tersebut dijalankan. Nah, contohnya misalnya kalian pengen tahu output dari source 1 tuh berapa, terus menggunakan dengan grafik misalnya contohnya histogram, itu kita bisa pakai dashboard. Nah, selain itu juga biasanya sangat berfungsi kalau kita mau ngebandingin dari misalnya source 1, prosesor 2, SIM 1, itu outputnya masing-masing berapa. Nah, untuk keluarin dashboardnya bisa diklik di view,
kemudian ke toolbox, lalu klik yang tanda plus hijau, lalu klik yang bagian dashboard. Nanti bakal keluar Windows yang kayak gini. Nah, di dashboard ini ada beberapa bentuk grafik yang bisa kita tampilin. Contohnya itu ada time plot, histogram, Gantt chart, pie chart, bar chart, sama table chart. Nah, selain itu juga ada beberapa templates yang bisa kita gunain. Yang pertama itu WIP templates. Kalau WIP templates itu tuh gunanya untuk memperlihatkan berapa sih flow item yang ada di dalam objek tersebut. Nah, contohnya tuh kalau yang pertama WIP. Nah, ini kan tombolnya di samping tuh adalah T item gini. Itu ngikutin berarti dia adalah table chart bentuknya. Kita masukin WIP-nya di sini. Cara pilih objeknya adalah tinggal klik yang plus ini. Select objects, terus pilih kalian mau tahu WIP-nya dari objek yang mana. Misalnya kita mau tahu dari ketiga objek ini, tinggal di-select aja. Terus kalau misalnya kalian mau cara lainnya, bisa klik pakai tanda yang kayak pena ini, terus ditambahin. Udah diklik OK. Nanti tuh dia bakal keluar. Nah, jumlah WIP-nya itu adalah 1. Tandanya itu berarti sekarang dia tuh WIP-nya ada 1 di prosesor 1 dan nggak ada di source 1 maupun di prosesor 2. Tinggal ada item di dalam sininya. Nah, selanjutnya ada average WIP. Kalau average WIP nunjukin rata-rata WIP-nya di dalam objek itu berapa. Misalnya, kita mau tahu di prosesor. Nah, ini kita riset lagi. Sekarang, nah rata-rata WIP itu adalah 0,76 sama 0,75 di masing-masing prosesor 1 dan prosesor 2. Nah, selanjutnya itu ada composite WIP. Nah, kalau composite itu artinya sebenarnya gabungan. Jadi, WIP ini nunjukin dari gabungan si simulasi ini. Jadi, di gabungan model. Nggak cuma per objek aja. Nah, kalau misalnya kita klik, di sini tuh bakal ada entrance objects sama exit objects. Jadi, nandain. Kita mau ngitung WIP-nya mulai masuknya dari objek yang mana dan sampai keluar objeknya yang mana. Jadi, misalnya kita maunya mulainya di source. Terus, kita mau yang exit objeknya di sini aja. Nah, ini kita okein. Nah, bedanya sama WIP biasa, kalau WIP biasa kan dia nunjukin per objeknya WIP-nya berapa. Kalau di sini tuh cuma benar-benar satu WIP aja, yaitu dari source sampai dengan sink, WIP yang ada tuh ada sebanyak 1. Nah, di sini juga ada WIP by type. Di sini tuh berarti kita misalnya udah definisiin tipenya pakai item type atau pakai label. Nanti tuh WIP-nya berdasarkan dari tipe-tipenya. Jadi, tipe 1 misalnya WIP-nya ada berapa, gitu. Untuk di masing-masing objeknya. Nah, selanjutnya tuh ada throughput templates. Kalau throughput tuh dia tuh nunjukin kayak berapa outputnya dari si masing-masing objeknya. Nah, misalnya kalian klik lagi. Dia tuh bakal ngeliatin output yang dikeluarin sama objek ini tuh ada berapa. Nah, ini tuh ada 90 berarti di selama simulasi ini tuh output yang dia keluarin adalah 90. Di prosesor 1 dan di prosesor 2-nya 90. Terus selanjutnya ada juga throughput per hour. Nah, ini tuh berarti output selama per jamnya kira-kira dia ngeluarinnya berapa. Misalnya di sini kita jalanin. Itu sebesar 270. Nah, kenapa 270? Karena kan 1 jam ini 3.600 detik. Dan selama 1.200 detik, dia tuh ngeluarin 90. Berarti per jamnya adalah 3 kalinya dari 1.200, yaitu 270. Dari 90 kali 3. Nah, di sini juga ada composite throughput. Jadi, berapa throughput yang dikeluarin dari misalnya objeknya si source. Nah, itu dia 91. Di sini juga ada throughput by type, jadi output per tipenya berapa, dan juga throughput per hour by type, jadi output per jam untuk per tipenya berapa. Nah, selanjutnya itu ada stay time. Nah, kalau stay time ini, dia tuh nunjukin berapa lama sebuah flow item dia berada di objek tersebut. Nah, ini perlu diperhatiin kalau dia tuh beda sama process time. Karena kalau process time kan benar-benar hanya memperhitungkan waktu dia diproses. Sedangkan kalau stay time, dia tuh memperhitungkan dari awal dia masuk sampai akhirnya dia keluar.
Jadi kalau misalnya di prosesor 1, sebuah flow item tuh dia nunggu sebelum akhirnya masuk ke prosesor 2. Nah, waktu nunggunya ini bakal termasuk ke dalam waktu stay time, kayak gitu. Nah, di sini ada stay time per hour juga, ada juga composite stay time, ada stay time by type. Di sini juga ada item trace count. Nah, selanjutnya tuh ada state templates. Kalau state templates ini tuh nunjukin kayak status untuk dari objeknya tuh kayak gimana. Jadi idle-nya dia berapa persen, processing-nya dia berapa persen. Di sini kita pakainya state templates. Misalnya kita mau pakai state py. Nah, di sini kita pilih objeknya adalah prosesor untuk 1 dan 2. Nah, di sini tuh ada beberapa status yang bisa kita tampilin di si pie chart-nya. Untuk nambahin statusnya, ini tuh bisa kita lihat di sini. Tinggal kita pilih aja. Kita maunya tuh statusnya apa aja sih yang diliatin. Nah, untuk defaultnya tuh ada idle, processing, block, waiting for operator, waiting for transport, sama setup. Terus ini display name-nya bisa kalian ubah juga. Bisa ubah sendiri. Terus ini analisisnya. Jadi kalau misalnya kita mau utilisasinya berdasarkan processing sama setup, kita tinggal pilih utilize it gitu. Tapi kalau misalnya nggak mau dimasukin, kita pilih excluded atau nggak usah sama sekali dimasukin ke dalam analisisnya gitu. Nah, di sini tuh kalau visible, jadi tuh kita pengen di pie chart-nya tuh dimasukin atau enggak, jadi kelihatan atau enggak. Kalau misalnya kita nggak mau, tinggal dihilangin aja centangnya dengan diklik sekali. Nah, ini color-nya juga bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Nanti udah, tinggal di-okein aja. Nah, pada saat nanti kalian jalanin simulasinya, itu bakal keluar pie chart-nya kayak gini. Jadi dia nunjukin idle-nya berapa persen. Nah, di sini tinggal di drag aja. Keluar 24%, nah processing-nya tuh 76%. Nah, tadi karena processing termasuk dalam perhitungan utilisasi, berarti dia tuh utilisasinya 76%. Sama dengan prosesor 2 kalau dia 75%. Gitu. Nah, kemudian ada zone templates. Sebenarnya kalau zone templates itu jarang digunakan di praktikum. Dan itu sebenarnya gunanya untuk memperlihatkan statistik dari sebuah zona. Nah, zonanya itu biasanya nanti kita tentuin sendiri. Udah ditentuin dulu. Nah, selanjutnya ada general. Nah, kalau general ini tuh, dia tuh gunanya untuk menampilkan grafik yang bisa di-customisasi. Jadi bisa kita ubah-ubah isinya. Contohnya tuh bisa untuk waktu simulasi, financial analysis, sama modul documentation. Yang sebenarnya untuk financial analysis sama model documentation itu jarang kita pakai. Yang mungkin agak sering kita pakai itu adalah date and time display-nya. Jadi misalnya kita mau nunjukin hari berapa dan waktu kapan kita mulai simulasinya. Kita misalnya nggak pakai no format, berarti keluarnya tuh kayak day one, terus waktunya kayak gini. Terus kalau pakai use default format, nah keluarnya tuh bakal kayak gini. Nah, kalau misalnya ternyata waktunya kita tuh mau dirubah aja, nggak mau jam 8 misalnya, itu kalian bisa rubah pakai custom format. Ini ada hour, minute, sama second-nya. Nah, kalau untuk lambang yang ini tuh nandain AM sama PM-nya. Jadi mau malam atau paginya. Terus di sini ada date formatnya. Nah, kalau ini tuh untuk harinya, sama ini untuk tanggalnya, kemudian ada bulannya, sama di sini ada tahunnya. Nah, habis itu juga di sini ada model input. Kalau model input sendiri sebenarnya jarang kita pakai di praktikum, tapi gunanya adalah untuk membuat form yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam model simulasi. Nah, udah dari dashboard, selanjutnya itu kita mau masuk ke Visual Tools. Kalau Visual Tools nih, di sini sebenarnya untuk memberikan informasi tambahan, tapi langsung di dalam modelnya, jadi nggak pakai dashboard kayak tadi. Yang contohnya kita pakai teks. Nah, di sini tuh jenisnya kan ada teks, billboard, plain, slide, shape, sama background. Nah, kalau teks, sini tuh ada beberapa properties yang harus diperhatiin. Nah, yang pertama tuh yang di sini ada luminous. Nah, misalnya kalian dicentang, nanti tuh dia bakal memancarkan cahaya sesuai dengan warna si visual tool-nya. Jadi misalnya hitam atau putih, jadi sesuai dengan ikutin warnanya. Tapi kalau misalnya enggak, si warnanya ini bakal terpengaruh sama sumber cahaya dalam model simulasinya. Terus kemudian kalau misalnya kita centang no select, berarti dia tuh nggak akan bisa dipilih di dalam model. Terus di sini ada billboard mode. Kalau di sini tuh sebenarnya lebih
mengubah kayak orientasinya. Contohnya misalnya untuk plane. Nah, ini kan ada dua option untuk plane. Dia tuh orientasinya kita bisa ubah jadi vertikal atau jadi all around billboard. Terus di sini ada screen lock billboard. Kalau misalnya kita pilih screen lock billboard, nah si teks ini tuh bakal ngikutin terus gimana screen-nya gerak gitu. Kalau misalnya kita pilih no billboard, berarti dia nggak akan punya satu tempat yang tetap bisa kita pindah-pindahin gitu. Nah, visual display-nya bisa berbentuk plane, cube, column, sphere, imported shape, text, atau presentation slide. Nah, kalau misalnya kita pilih teks, di sini tuh ada pilihannya. Kita bisa ubah. Misalnya kita mau contohnya untuk display teks. Nah, kita bisa ubah teksnya. Saya di sini kan hello. Terus kita ubah jadi nama perusahaannya misalnya. Jadi perusahaan Z misalnya. Nah, jangan lupa kalau misalnya teks dia tuh harus pakai kutip 2 di sini. Kita klik OK. Nanti tuh dia bakal berubah jadi perusahaan Z. Terus atau kalian mau ubahnya jadi untuk display date and time. Nah, sama kayak tadi di dashboard, kita juga ada beberapa format yang kita bisa pakai. Nah, oke. Nah, itu keluarnya kayak gini. Misalnya kita reset, dia tuh bakal reset balik lagi waktunya ke waktu awalnya, terus pas di run, dia bakal berubah ngikutin waktunya. Nah, terus tuh ada billboard. Sebenarnya billboard mirip-mirip juga sama kayak teks. Terus ada plane. Nah, kalau plane tuh gunanya biasanya untuk mendefinisikan suatu stasiun kerja. Jadi misalnya kalian di objek pengamatan kalian, kan minimal ada 2 stasiun kerja. Nah, kalian bisa bedain pakai plane ini. Jadi kalian bisa masukin plane, terus kalian taruh si prosesornya ke atas si plane-nya. Misalnya di dalam satu stasiun kerja terdapat 2 prosesor, nah kalian taruh kayak gini. Nah, kalian tuh bisa konekin ke dalam plane-nya. Jadi, misalnya ada source, terus ada prosesor 2 di dalam atas ini, terus kita masukin sink. Nah, cara konekin itu pakai A. Kalian tinggal klik ke plane-nya, terus klik ke prosesor. Terus setelah selesai dari prosesor, klik ke plane lagi, dari plane klik ke sink. Nah, itu panahnya bakal kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian ngekliknya dari maksudnya masukin prosesor dulu baru plane, nanti tuh panahnya bakal beda. Jadi misalnya kalian klik dari source ke plane, terus dari plane ke prosesor, dan itu malah jadi panahnya keluar dulu dari plane baru masuk ke prosesor, sedangkan harusnya masuk ke plane terus masuk ke prosesor. Jadi itu harus perlu diperhatiin juga. Nah, di sini itu ada slide itu lebih kayak ke slide presentasi gitu. Di sini isinya bisa kalian ubah-ubah juga. Di sini kayak gitu. Teksturnya bisa kalian pilih-pilih. Jadi tekstur lebih kayak ke backgroundnya kayak gimana. Terus ada shape juga, sama ada background. Nah, background ini lebih kayak untuk milih-milih backgroundnya kayak mana. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh kasus di sini. Nah, di sini jadinya dikatakan bahwa dalam satu restoran terdiri dari 3 stasiun kerja. Ada loket pemesanan, dapur, dan loket pengambilan. Nah, di sini kita bikin dulu modelnya. Jadinya ada source, lalu kemudian ada 3 prosesor, dan kemudian ada sink. Setelah itu jangan lupa juga di sini dikatakan bahwa ada 1 orang pegawai yang bertugas untuk menerima pesanan hingga sampai pada loket pengambilan pesanan. Jadi di sini kita tambahkan 1 buah operator. Nah, seperti biasa kita hubungkan terlebih dahulu source ke prosesor, masing-masing prosesor, kemudian terakhir disambungkan ke sink. Dan jangan lupa di sini kita hubungkan dengan konektor S antara operator dengan prosesor. Di sini dikarenakan operator bertugas di 3 stasiun, khususnya dalam proses pemindahan, maka kita hubungkan ke 3 stasiun ini. Setelah itu kita ubah dulu nama dari masing-masing prosesor. Untuk prosesor pertama adalah loket pemesanan. Dan yang kedua adalah dapur. Dan yang ketiga adalah
loket pengambilan. Nah, setelah itu kita masukkan dulu waktu antar kedatangan di source. Di sini dikatakan bahwa waktu antar kedatangannya berdistribusi normal dengan rata-rata 10 dan standar deviasi 0,5. Dan streamnya kita buat 0 saja. Aplikasikan. Oke. Nah, setelah itu untuk loket masing-masing stasiun kerja di sini dikatakan bahwa waktu prosesnya adalah 2,5 menit. Kita ubah di sini 2,5. Nah, setelah itu kemudian di sini kan kita di modul 6 kita mempelajari tentang penggunaan dari node. Nah, di sini kalian bisa lihat di contoh kasusnya bahwa ada jalur yang akan dilalui oleh operator. Nah, untuk bikin jalur itu kita harus menambahkan yang namanya network node di sini. Jadi kita tambahkan dulu network node-nya di loket pemesanan, dapur, dan loket pengambilan. Nah, setelah itu dari masing-masing node ini kita harus menghubungkan node ini ke stasiunnya. Jadi hubunginnya dengan menggunakan di keyboard tombol A. Kita hubungkan ke masing-masing stasiun kerja. Dan kemudian di sini kita hubungkan juga antar node untuk menandakan jalur yang akan dilalui oleh operator. Nah, setelah itu di sini juga dikatakan bahwa operator itu tentunya di sini akan memulai tugasnya dari loket pemesanan. Oleh karena itu node yang ada di loket pemesanan ini akan menjadi node rumah dari si operator. Nah, oleh karena itu kita di sini operatornya juga harus menghubungkan ke node yang ada di loket pemesanan atau di sini disebut sebagai node rumah. Di sini untuk memperjelas network node yang telah dibuat, di sini kita uncheck list dulu show connection-nya di sini. Nah, di sini terlihat bahwa nanti operator yang di sini akan berjalan melalui network node atau jalur yang telah dibuat di sini. Nah, setelah itu kita di sini juga dikasih tahu bahwa path setiap node bersifat dua arah. Dan di sini ternyata dari jalurnya sudah bersifat dua arah. Terlihat di sini yang berwarna hijau. Di sini menunjukkan berarti arahnya bisa bolak-balik atau bersifat dua arah. Kemudian setelah itu di sini juga dikasih tahu bahwa jarak antar stasiun kerja itu sejauh 1 meter. Nah, bagaimana untuk bisa mengubah jarak antar stasiun kerja? Kalian bisa mengubahnya di sini. Tekan double klik di node itu, dan kemudian di sini kalian bisa ubah di virtual distance sebesar 1 meter. Nah, di sini kalian harus perhatikan bahwa virtual distance atau jarak yang kalian set di sini adalah dari node 1, network 1 ke network node kedua. Kemudian setelah itu kan karena bolak-balik dari node kedua ke node 1 juga jaraknya itu adalah 1 meter. Di sini kalian ubah jadi 1 meter. Nah, lalu dari network 2 ke network 3 itu jadinya kalian juga ubah jadinya 1. Dan kemudian untuk dari network 3 ke network 2 juga harus diubah jadi 1. Sini. Oke. Setelah kalian mengeset jarak antar stasiun kerja di sini, kalian boleh coba jalankan dulu simulasinya. Anggap saja di sini dalam waktu 1 hari. Jadi di sini kalian bisa stop time-nya itu adalah 1440 menit. Nah, akan diperoleh
hasil yaitu jumlah outputnya sebesar 143. Nah, setelah itu di sini juga dikasih tahu bahwa selanjutnya di sini juga dikasih tahu bahwa kalian harus menambahkan dashboard terkait pada rata-rata WIP yang terdapat dalam loket. Salah satu loket di sini adalah loket pemesanan. Gimana cara untuk menambahkan dashboardnya? Di sini jadinya kalian bisa di toolbox ini, kalian bisa pilih dashboard. Nah, di sini kalian bisa tinggal mendrag saja average dari WIP. Nah, di sini ada yang misalnya kita ambil yang teks di sini, average WIP-nya kita pilih objek yang dinamakan dengan loket pemesanan. Kita pilih dulu tanda plus di sini, kemudian select objects, dan kemudian kita pilih yang prosesornya dinamakan dengan loket pemesanan. Di sini. Lalu kemudian kita pilih select. Oke. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa ketika ini di run, nah jadinya di sini kalian akan bisa memperoleh informasi rata-rata WIP yang terdapat di dalam loket pemesanan, yaitu sebesar 0,25. Nah, selain itu, di sini juga di contoh kasusnya kalian diminta untuk menambahkan yang namanya visual tools. Nah, jadi di sini bagaimana sih kalian nambahin visual tools-nya? Di sini visual tools yang diminta adalah terkait pada teks. Nah, teks di sini yang diminta adalah menunjukkan waktu dari model flexim yang kalian buat. Cara mengubahnya adalah pilih teks tadi, kemudian di text display kalian pilih yang namanya display date and time. Setelah itu kita pilih aja yang no format dan kita apply. Nah, di sini jadinya kita memperoleh informasi terkait hari dimulainya model simulasi yang telah kita buat dan kemudian jam awal dari model simulasi tersebut. Nah, ketika kita jalankan di sini kita memperoleh informasi dashboard dan juga kita akan memperoleh informasi terkait hari keberapa dan jam keberapa model simulasi itu berakhir.